Pak Kaceh, apakah jika kita percaya Yesus bisa masuk surga, Pak Kaceh? Tanya kepada Yesus saja. Nanti kamu akan tahu. Jangan tanya saya. Ya, tanyanya Alkitab, di mana ayatnya yang mau membawa ke surga, begitu. Jadi jelas nanti kamu menemukan sendiri kebenaran itu, bukan kata orang. Kalau dari saya kan nanti kata Kaceh, begitu. Temukan sendiri di Alkitab. Ya, perintahnya apa? Nanti temukan sendiri dengan Yesusnya, tanya langsung. Apakah saya bisa masuk surga? Begitu. Jangan katanya, jangan dibiasakan katanya seperti orang Islam itu. Kitabnya kitab katanya. Katanya Abu Hurairah berkata, sabda Rasulullah SAW, dan itu katanya, hanya katanya disampaikan lagi. Itu kebiasaan hadis itu karangan, katanya. Jadi bagaimana mau benar di dalam Islam? Paham ente ya? Pak Kaceh, ya masa gimana caranya itu saya bisa ketemu Yesus itu? Lawang saya juga mendengar cuman katanya, Pak. Dari katanya Yohanes, katanya Matius, Markus, juga Lukas. Saya mendengar tahu Yesus itu cuma baru mendengar, Pak. Bagaimana itu, Pak, caranya untuk bertemu Yesus itu? Seharusnya kan Bapak kasih rujukan ayatnya lah gitu. Bahwa oh ini loh jaminan Yesus itu, bahwa jika kamu percaya Yesus, kamu akan dimasukkan ke dalam surga. Seharusnya seperti begitu, Pak Kacem. Masa saya bertanya disuruh nyari di Alkitab? Seharusnya kan Bapak bisa menjelaskan dong. Bapak kan ahlinya. Sepeda, kamu jangan suka ngeledek seperti iblis ketika Adam di sorga. Memutar balik fakta. Ketika Allah perintahkan, hei para malaikat, sujudlah kepada Adam. Ada sebagian malaikat yang tidak mau sujud kepada Adam, maka dia dikutuklah sebagai iblis. Nah, diusir dari sorga ke dunia. Yang pertama mengisi dunia itu iblis. Makanya kalau yang mengikuti ajaran dunia, ajaran iblis. Nggak ngikutin ajarannya dipancung. Itu di Arab. Itu ajaran iblis itu datang ke dunia. Begitu. Jadi terserah kamu mau ikut iblis atau ikut Tuhan. Makanya ada Tuhan Yesus turun. Takut banyak yang bertobat, dibunuh. Itu iblis. Iblis kan tega membunuh. Bukan manusia. Memang wujudnya manusia. Cuman kalau yang sudah kesurupan iblis, susah diingatkannya. Jadi menganggap agama itulah Tuhan. Apa kata agama dia lakukan. Kata agama bunuh, bunuh. Karena ilmunya ilmu agama, bukan ilmu Tuhan. Kalau kata Tuhan, kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Itu ajaran Tuhan. Jelas ya? Nah, ini justru Pak Kaceh yang membuat saya heran itu. Di dalam Alkitab kok iblis itu nggak jelas gitu. Kesalahannya apa tuh iblis tiba-tiba dilontarkan begitu. Kesalahan iblis itu apa gitu. Riwayatnya iblis itu di Alkitab itu bagaimana itu Pak Kaceh? Saya tidak begitu lengkap itu. Bagaimana iblis itu bisa dianggap berdosa begitu. Ujug-ujug tiba-tiba begitu saja dikatakan iblis itu salah. Mungkin Pak Aceh bisa mengasihkan penjelasannya bagaimana itu si iblis. Kesalahannya itu apa di dalam Alkitab Pak Aceh? Kalau di Al-Quran itu kalau saya dengar itu jelas. Dia disuruh sujud sama Adam, nggak mau katanya dia lebih mulia. Nah saya pengen tahu kalau di Alkitab itu kesalahannya itu iblis itu apa ya Pak Aceh ya? Terus juga iblis itu dibuatnya dari apa begitu. Jadi saya ragu ini iblis itu mas ada apa enggak itu. Kok tiba-tiba iblis dikatakan berdosa saja begitu. Tidak ada sababiahnya seperti apa begitu Pak Aceh. Mungkin Pak Aceh bisa kasih penjelasan. Lah,
Masa kamu nggak ngerti sih ketika Adam diturunkan ke dunia, berarti kamu benar-benar nggak paham Al-Quran ya, Stefan? Sepetes. Kamu itu nggak benar-benar nggak ngerti Al-Quran ya? Kan cerita Adam di sorga itu ada di surat Al-Zuhruf ayat 10, 11 sampai 21, 22, 23 itu. Kan di situ menceritakan penciptaan Adam menjadi manusia. Kemudian malaikat itu disuruh sujud kepada Adam. Kamu dengar nggak itu? Baca dong Al-Zuhruf ayat bukan Al-Zuhruf, Al-A'raf. Surat 7 Al-A'raf ya, dari ayat 10, 11, 12 terus baca sampai 25 di situ. Itu kan cerita Adam di surga. Kenapa sebabnya bisa dikeluarkan? Kan begitu. Jadi kamu kalau nanya begitu berarti jelas kamu ini tidak memahami Al-Quran, cuma kata orang. Al-Quran itu kamu tahunya hanya kata orang, bukan mengerti kamu kalau begitu. Ya. Jadi percuma kamu mengetes-ngetes saya juga karena kamunya bodoh, nggak ngerti Al-Quran. Bagaimana kamu nggak ngerti Quran mau ngetes orang lain? Belajar dulu ya Al-Quran biar paham gitu. Ya, di sini kamu akan tersinggung dan merasa dihinakan karena masa diajarkan. Tapi memang faktanya karena pertanyaan kamu yang bodoh. Harus belajar. Begitu. Katanya kamu pedoman Al-Quran. Tapi kenapa kamu tidak memahami cerita-cerita yang ada di Al-Quran? Kan aneh. Di mana kamu bisa berpedoman kepada Al-Quran kalau begitu? Jadi apa? Kitab apa yang kamu pakai? Hadis sudah jelas karangan manusia. Pengarangnya jelas. Bukhari Muslim, Syekh Nawawi Al-Bantani. Itulah pengarang-pengarang kitab di luar Al-Quran. Nah, yang dipakai rujukan oleh Anda itu kitab apa? Harus jelas. Supaya bisa menjawab pertanyaan Muhammad Kece dari Al-Quran. Tunjukkan ayatnya. Jangan ngelantur. Begitu ya. Nah, justru itulah Pak Aceh. Saya baru mendengar-dengar saja begitu Pak Aceh ya. Kalau masalah Al-Quran saya dengar-dengar ini Pak Aceh begitu. Makanya saya bertanya sama Pak Aceh, bagaimana Pak Aceh bisa meyakinkan saya murtad begitu Pak Aceh. Nah, jadi saya mau bertanya itu kan ada di Al-Quran Pak Aceh. Cerita-cerita Adam, bagaimana iblis itu dikatakan penyesat. Itu jelas di Al-Quran itu. Karena memang iblis tidak taat terhadap perintah Allah. Begitu. Iblis disuruh menyembah Adam, tidak mau dia. Karena dia menganggap dirinya lebih mulia. Sedang Adam kan dari tanah, begitu. Dia kan dari api. Jadi lebih mulia dia, begitu. Sehingga dia membangkang Pak Aceh. Nah, yang saya pengen tanyakan itu dari Alkitab Pak Aceh, dari Bible Anda yang sekarang pakai rujukan sebagai kebenaran Pak Aceh begitu. Biar saya juga tidak asal mendengar saja begitu Pak Aceh. Jadi saya mohon penjelasannya Pak Aceh bahwa kesalahan iblis di dalam Bible itu seperti apa? Kan mesti jelas atuh. Bagaimana iblis itu dikatakan berdosa? Sementara pan iblis saya cuman lihat-lihat iblis begitu saja dikatakan bersalah. Tapi nggak ada sebab-sebabnya kenapa. Nggak ada diperintahkan juga membangkang. Disuruh nyembah Adam umpamanya nggak ada. Itu kan adanya di Al-Quran. Nah saya maunya itu versi Alkitab begitu. Iblis itu kesalahannya apa sih Pak Aceh begitu. Itu yang jadi pertanyaan saya Pak Aceh. Tolong dijelaskan ya. Mana ini Pak Aceh ini? Nggak jawab-jawab ini Pak Aceh. Katanya Pak Aceh mengerti tentang Al-Quran. Saya bertanya versi Alkitab kok nggak bisa. Ini bagaimana ini Pak Aceh bisa meyakinkan orang lain ini Pak Aceh ini? Bagaimana programnya ini Pak Aceh? Aduh. Jangan-jangan Kristen abal-abal juga ya? Muslim juga dulunya abal-abal mungkin lagi ini. Pak Aceh mungkin tidak beragama ya? Wah, Pak Aceh ini, aduh, parahnya.
Dijawab dong Pak KC. Mana ini Cornelius KC ini? Kok nggak bisa jawab-jawab dari tadi ini? Sudah saya tunggu. Kok malah membual aja dari tadi. Katanya ahli Al-Quran. Bagaimana ini? Ditanya bagaimana di dalam Alkitabnya sendiri. Nggak bisa. Anda itu Kristen abal-abal ya, Pak Cornelius KC. Maaf, saya sampai di sini saja. Ini saya dikerjain, nggak bisa untuk menjawab. Ya, jadi ini kelihatan orang dolim semua ini. Saya izin dari sampai di sini saya keluar. Bukan saya tidak menjawab, tapi percuma, tidak ada kejujuran. Saya didolimi, dicurangi ya. Di tempat lain bisa saya komunikasi. Kenapa di sini mau menggeser nggak bisa? Ya, itulah kalian itu sudah kelihatan ular beludaknya. Oke, saya izin pamit dari grup ini, saya keluar. Wah, Cornelius KC ini. Ternyata Islam abal-abal, Kristen. Ini si KC nih. Hanya orang dungu, saudara-saudara ya. Jadi hanya orang-orang dungu yang pamer kedunguan. Ditanya, iblis saja di dalam Alkitab itu tidak jelas. Dibuat dari apa? Kesalahannya juga tidak jelas. Begitu. Dia nyuplik-nyuplik ayat-ayat dalam Al-Quran saja sebagai bahan pembenaran. Dengan menganggap bahwa dia lebih pintar di dalam menguasai Al-Quran katanya. Ternyata pas ditanya, dia malah menganggap kita ini, muslim-muslim ini semua mengerjai dia. Kan tolol itu. KC, kecemplung.